Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Anissa dari Program Studi Ilmu Hadis Universitas Ahmad Dahlan Angkatan 2020. Nah, bermula dari saya menyukai menjahit atau biasa dikenal sekarang itu sebagai fashion designer. Nah, saya menyukai bidang fashion designer yaitu karena saya terinspirasi dari orang tua saya, yaitu ibu saya sendiri. Nah, mengapa sampai saya terinspirasi dari orang tua saya? Yaitu karena orang tua saya ketika ingin membuat atau mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan jahit-menjahit, orang tua saya selalu memanggil saya untuk membantunya ataupun memegang apa yang ingin dibuatnya. Nah, dari situ saya mulai penasaran, apa aja sih yang dilakukan oleh para penjahit ataupun para fashion designer dalam membuat pakaian tersebut. Dari situ saya mulai terinspirasi bahwa suatu ketika saya ingin menjadi seperti ibu saya, yaitu sebagai penjahit atau biasa yang dikenal sekarang itu sebagai fashion designer lah. Nah, singkat cerita, setelah lulus SD, saya dimasukkan di pesantren atau di pondok gitulah, yang ada di daerah saya di Sulawesi Tenggara. Nah, setelah berjalan 2 tahun di pondok, di situ ada yang namanya kegiatan olahraga yang diadakan oleh pengurus OSMA, atau yang biasa kalau SMA di luar namanya OSIS. Kalau di pondokku namanya OSMA. Jadi kepanjangannya itu Organisasi Santriwati Al-Amanah. Nah, pada saat itu saya melihat ada pendaftaran olahraga yaitu basket. Nah, dari situ saya tertarik pada olahraga basket ini karena menurut saya olahraga ini seperti lebih menantang dari olahraga yang lainnya. Nah, setelah pendaftaran, setiap sore kita selalu dilatih oleh senior-senior kita di pondok pada waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah setahun menjadi anggota basket, pada saat itu kita diundang untuk mengikuti lomba basket tingkat kota atau SMA tingkat kota pada saat itu. Nah, pada saat itu saya dan teman-teman saya masih status junior. Nah, jadi pada saat itu kita cuman ikut tetapi tidak mengikuti lomba di lapangan. Nah, setelah itu, pada saat itu kita mendapatkan juara 2. Nah, walaupun kita yang para junior tidak mengikuti lomba basketnya, tetapi itu adalah suatu kebanggaan buat saya karena walaupun kita sebagai junior tidak ikut serta dalam mengikuti lombanya, tetapi setidaknya kita bisa berikan dukungan dan juga kita sebagai junior bisa mendapatkan pengalaman dari kakak-kakak senior kita. Setelah beberapa tahun kemudian di pondok ada yang namanya pergantian pengurus. Nah, pada saat itu saya ditetapkan pada bagian kesenian. Nah, pada saat itu alhamdulillahnya saya diamanahkan sebagai ketua bagian kesenian. Nah, saat itu saya tidak menyangka bahwa saya akan dijadikan sebagai ketua dalam bidang atau pada bagian kesenian. Nah, setelah itu pada bagian kesenian itu kita dibagi 3 orang pada saat itu. Nah, jadi saya ketua, teman saya 2 orang. Nah, dari situ saya
setelah saya dipilih sebagai bagian kesenian, dari situlah saya mulai memanfaatkan keadaan. Karena kenapa bisa begitu? Karena pada saat itu di pondok saya itu banyak sekali mesin jahit yang tidak terpakai. Nah, jadi pada saat masa kepengurusan saya di bagian kesenian, pada saat itu saya ingin membersihkan mesin-mesin jahit yang ada di bagian kesenian tersebut dan ingin menghidupkan menjahit dalam bidang kesenian. Nah, pada saat itu saya selalu disuruh buat ini, buat itu. Nah, dan pada suatu ketika saya disuruh untuk membuat bendera pondok. Dan pada saat itu saya diapresiasi oleh ibu pengasuh kita yang ada di pondok. Beliau bilang, "Wah, bagus sekali jahitan kamu. Kayaknya kamu bisa menjadi seorang fashion designer. Nanti setelah lulus, kamu harus melanjutkan pendidikan dalam bidang fashion designer." Nah, dari situ saya mulai semangat, mulai belajar, mulai mencari tahu bagaimana sih cara membuat pakaian itu agar lebih bagus, lebih cantik. Nah, setelah lulus dari pesantren, nah di situ saya mulai mencari universitas yang ada jurusan tata busananya. Nah, pada saat itu saya tertarik di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, karena pada saat itu saya juga ingin kuliah di Jogja. Nah, pada saat itu sudah daftar. Nah, pada saat ingin mendaftar, setelah lulus dari pesantren itu, pada saat ingin mendaftar ternyata saya lupa sandi untuk mengikuti ujian SBMPTN yang dibuat pada saat waktu di pondok. Nah, dari situ saya berpikiran ya udahlah, kalau misalkan tidak bisa di SBMPTN berarti daftar yang di pendaftaran mandiri. Nah, ketika saya ingin mendaftar, orang tua saya tidak mengizinkan untuk mengambil fashion designer. Sampai pada saat waktu itu saya bertanya, kenapa sampai tidak bisa saya mengambil jurusan itu, padahal orang tua saya pun suka pada bidang itu. Nah, pada saat itu saya sangat kecewa sekali karena keinginan saya tidak tercapai pada saat itu. Dan akhirnya saya mendaftar UMPTKIN, terus memilih satu di daerah saya, terus satunya lagi di Universitas Islam UIN Sunan Kalijaga. Nah, setelah mendaftar, mengikuti ujian, dan ternyata pada saat itu saya dinyatakan lulus di IAIN Kendari yang ada di daerah saya, itu di Sulawesi Tenggara. Tetapi karena saya pengen sekali kuliah di Jogja, akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar di universitas swasta yang ada di Yogyakarta, karena saya pengen sekali kuliah di Jogja. Nah, pada saat itu, pada saat mendaftar di Universitas Swasta Jogja, saya sempat beberapa kali lulus di universitas lain. Dan pada saat itu, karena waktu masih COVID, jadi saya menyuruh teman saya yang mendaftarkan saya di Universitas Ahmad Dahlan, karena pada saat itu dia juga mendaftar di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, setelah itu
setelah dia mendaftarkan saya, ternyata saya dinyatakan lulus di Universitas Ahmad Dahlan pada jurusan ilmu hadis. Ya, saya merasa sebenarnya tidak sesuai ekspektasi. Nah, setelah itu saya mulai berdamai dengan diri saya, dengan keadaan. Nah, dan pada saat itu, pada masa masih COVID, saya memutuskan untuk ke Jogja. Karena pada saat itu saya pengen sekali ke Jogja. Nah, setelah ke Jogja, saya ke kampus untuk mengambil berkas-berkas ataupun barang yang harus diambil di kampus, seperti alma mater, ATM, dan lain sebagainya. Nah, setelah berjalan 2 semester di Universitas Ahmad Dahlan, saya masih merasa bahwa saya masih bisa mendaftar di Universitas Negeri. Nah, dan pada saat itu ketika saya pulang kampung, saya mencoba untuk mendaftar lagi di Universitas Negeri Yogyakarta, dan pada bidang yang sama, yaitu pada program studi tata busana. Nah, ternyata orang tua saya mengetahuinya lagi dan tidak diizinkan, dan pada saat itu saya sangat-sangat kacau. Saya sangat-sangat stres dan kacau, dan pada saat itu saya langsung bilang bahwa saya tidak mau melanjutkan lagi. Saya sudah putus asa bahwa saya tidak kuat lagi di jurusan yang saat ini saya jalankan. Nah, tetapi setelah itu saya pikir-pikir lagi bahwa tidak apa-apa, jalani saja. Tapi setelah saya berpikir-pikir lagi bahwa kayaknya saya bisa melanjutkan perkuliahan di Universitas Ahmad Dahlan pada program studi ilmu hadis, dan saya selalu meyakinkan pada diri saya bahwa kamu bisa, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih menetap pada program studi ilmu hadis di Universitas Ahmad Dahlan. Dan karena menurut saya ketika kita menginginkan sesuatu, apa yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik buat diri kita. Bisa jadi apa yang kita jalani sekarang itu yang terbaik buat kita. Nah, maka dari itu saya berkesimpulan bahwa untuk menjadi seorang fashion designer itu bisa kapan saja saya dapatkan. Tetapi kalau untuk dalam bidang program studi ilmu hadis, itu adalah suatu pelajaran yang sangat-sangat tidak pernah saya dapatkan kalau saya tidak mengikuti perkuliahan di Universitas Ahmad Dahlan pada bidang ilmu hadis. Nah, dan yang saya sukanya juga dari program studi ilmu hadis di Universitas Ahmad Dahlan ini karena mempunyai dosen-dosen yang memiliki dosen-dosen yang sangat pintar, yang sangat bagus, dan semua tenaga-tenaga pengajar yang ada di Universitas Ahmad Dahlan, terutama di Fakultas Agama Islam, menurut saya mereka semuanya sangat bagus, hebat-hebat, dan juga pintar-pintar dalam memberikan materi selama perkuliahan. Dan yang saya sukai juga yaitu adalah di Universitas Ahmad Dahlan kita diberikan fasilitas wadah yang sangat lengkap, dan juga ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Harapan kedepannya yaitu saya bisa mempunyai soft skill atau skill yang bisa dikembangkan di masyarakat ataupun di kemudian hari, juga bisa mempunyai public speaking yang bagus, kemampuan berpikir kreatif, komunikasi, dan
dan berkolaborasi dengan baik. Dan dari saya terakhir yaitu selalu menghargai sebuah proses, karena dalam sebuah proses terkadang tidak selalu mudah, karena kegagalan dan kesulitan itu yang akan membuat kita belajar untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas diri kita. Dan karena di balik kegagalan yang kita alami pasti ada hikmah yang baik di baliknya. Salam mahasiswa UAD tangguh. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.